Mengerti. Mubai, Nyonya. Bos. Mubai, aku datang untuk membawamu pulang. Pulang. Rumah siapa? Ke rumah kita. Li Mingxuan. Tanda tangani ini, dan aku akan pulang bersamamu. Apakah kamu benar-benar kejam? Wenlan, tidak bisakah kamu sedikit malu? KMU sama sekali tidak menyukaimu. Dan kamu masih bergantung padanya seperti gips. Mubai, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Itu saja. Aku sudah muak dengan kebohongan keluargamu. Mari kita bercerai. Mubai, oh, Dirimu sendiri. Nyonya. Bos. Nyonya terluka. Tunggu dokter memeriksanya lalu temui aku. Ambulans, panggil ambulans. Dia tidak bisa membiarkan Wenlan tahu apa yang dia lakukan pada Wen King. 6 bulan yang lalu aku mengetahui bahwa kematian ibu terkait dengan Zhuang Wencheng. Hei Lalan gadis baik, kamu bajingan kamu. Zhuang Wencheng, ibuku langkah demi langkah membawamu ke tempatmu sekarang. Tapi sekarang kamu tidak hanya mengkhianatinya, tapi kamu memukulku untuk kekasih ini. Ini kalung ibuku. Kamu tidak layak menggunakannya, kembalikan. Lepaskan. Oh. Sejak itu, aku kehilangan ingatanku. Mereka membuatku menandatangani banyak perjanjian pengalihan aset, dan mereka berbohong mengatakan bahwa dia bertunangan dengan Mubai. Jika aku tidak terbentur kepala kali ini, aku tidak akan ingat apa-apa. Jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Dia mengkhianati ibuku dan menyebabkan amnesia saya. Saya akan membuatnya membayar setiap sen yang dia curi dari kita. Dan saya akan mengusir dia kekasihnya dan putrinya. Bagaimana dengan Mubai? Apakah kamu akan memberitahunya segalanya? Bagaimana kabar wanita itu? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Dia mengirim seseorang dengan ini. Ada apa? Jika saya tidak kehilangan ingatan saat itu, saya tidak akan pernah menikahi pria yang tidak berperasaan seperti itu. Bahkan jika Zhuang Wencheng menipunya, seharusnya berkonsultasi dengan saya. Saatnya menetapkan batasan. Ingin cerai. Bicara, wanita serakah ini. Berapa banyak yang kamu inginkan? Dia pergi tanpa membawa apapun. Itu. Ini pasti konspirasi. Ini pasti konspirasi. Dia telah mengubah taktik. Dia berkata setelah bangun di rumah sakit, bahwa dia buta. Seperti jatuh cinta pada seseorang yang dingin, dan tidak peka jadi kamu tangguh dalam perceraian. Dari semua kata-kata itu menggambarkan saya, yang begitu sempurna seperti itu. Selamat bos, keinginanmu telah terwujud. Saya Telemans Attack Surat Sire. Kamu hanya perlu menandatangani. Kamu gila. Menandatangani cerai. Orang yang dingin dan tidak berperasaan. Langsung tanda tangan saja. Dingin tidak berperasaan, dingin tidak berperasaan. Menikah denganmu. Dia buta, 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 buta. Dingin tidak berperasaan, buta, buta, buta. Dingin tidak berperasaan, dingin tidak berperasaan. Saya tidak bisa menandatangani. Wenlan, mari kita lihat trik apa yang kamu mainkan sekarang. Mubai sangat egois dan dingin. Saya benar-benar tidak tahan. Jika saya bisa mengulang semuanya, saya tidak akan pernah menikahinya. Itulah Lan yang saya kenal. Kamu tidak tahu sama sekali. Sejak kamu menikah, kamu sudah berubah. Kamu kehilangan rasa percaya diri. Kamu bahkan menyerah pada proyek favoritmu. Oke, aku yang salah. Aku seharusnya tidak menyerah pada karyaku. Aduh Lan, aku sudah dewasa. Aku bukan anak kecil lagi. Lalu, kamu tetap adik kecilku. Maaf mengganggu momen manismu. Apa maumu? Apakah kamu sudah menandatangani surat-suratnya? Aku sangat ingin bercerai. Hanya untuk bisa bersama pria tampan ini? Apa yang kamu bicarakan? Mubai, kamu yang menyebut soal cerai. Aku setuju. Kenapa sekarang kamu khawatir? Jangan terus memegang Lan. Cepat tanda tangani Apa yang surat-suratnya. aku bicarakan dengan istriku bukan urusanmu. Istri? Betapa aneh mendengar itu dari mulutmu. Ayo pergi.
Kamu masih punya waktu untuk mengubah pikiranmu. Dia bersikeras lagi. Berikan aku surat cerai yang sudah ditandatangani sesegera mungkin. Ini gila. Bagaimana berani-beraninya kamu mengabaikan seseorang sepertiku yang sempurna? Jadi kamu pergi ke rumah sakit untuk lihatnya? Apa itu penting? Yang penting adalah istriku. Di depanku dia memegang tangan pria lain. Dan juga pria yang sangat menyebalkan. Ini membuatku gila. Meskipun tuan muda mungkin bukan tipemu. Tidak buruk kan? Dia cerdas dan tampan. Aku dengar itulah yang disukai gadis-gadis sekarang. Tidak mungkin. Aku tidak bisa tinggal bersama seseorang dengan selera buruk seperti itu. Tidak satu detik pun. Kontrak, bisnis, perceraian. Pena. Apa akhirnya kamu sudah menandatanganinya? Akhirnya aku membuangmu. Seolah-olah kamu adalah sampah. Bos tanda tangani ini. Pena ini adalah yang biasa aku gunakan untuk kontrak. Sial kalau dipakai untuk surat cerai. Masuk aku juga. Pakai punyaku. Kamu sudah lama bersamaku. Menggunakannya bisa mempengaruhi nasib kita juga. Masuk akal. Ini baru. Tidak Li Mingxuan, kamu sengaja melakukannya. Kalau kamu tidak mau bercerai, pulang dan minta maaf padanya. Jadi kalau aku tanda tangani kertas-kertas ini, apakah itu berarti aku sudah bercerai? Kamu bisa bilang begitu. Maka aku tidak akan menandatanganinya. Mengapa dia yang harus mengajukan cerai? Kalau ada yang bertanya seharusnya aku. Halo, Tuan wanita itu sedang berkemas. Kata dia mau pindah. apa? Wenlan, apakah taktikmu kali ini kabur dari rumah? Apa yang sedang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Bukan urusanmu. Surat cerai belum ditandatangani. Aku masih suamimu. Jadi aku punya hak untuk tahu. Oh, Oh, di satu sisi memaksaku untuk bercerai, dan pura-pura jatuh ke pelukanku di sisi lain. Tipu daya yang kamu gunakan dalam 6 bulan terakhir tak menunjukkan perbaikan apapun. Pasti kamu sedang bermain sulit didapatkan? Aku tahu. Kamu tidak ingin bercerai denganku. oh ya. Oh, Lihat Tuan MU terdesak. Manusia secara naluri berpegangan pada orang atau benda terdekat. Jadi, Tuan MU hanya menjatuhkan diri ke pelukanku? bukan aku yang menjatuhkan diri ke pelukanmu. Aku hanya mendengarkan istriku. MU baik, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kamu yang menginginkan perceraian. Sekarang aku sudah menerimanya. Kau malah mulai menempel dan mengganggu. Perilaku ini mengingatkan aku pada kata yang tepat. Murahan. Bukankah situasi ini ambigu? Seperti yang kamu inginkan? Itu. Bukankah itu sudah cukup? Oh. Lan. Maaf sudah menunggu. Seorang gila membuatku membuang waktu. Bos Chuang Wencheng ingin kamu datang untuk makan malam besok. Aku tidak akan pergi. Ku dengar istrimu juga akan ada di sana. Ketika kalian berdua tiba,
Lakukan apa yang kukatakan padamu. Kita harus mencegah mereka bercerai. Ayah? Bahkan jika mereka bercerai itu tidak akan mempengaruhi kita. Roro, kamu tidak mengerti. Jika Wenlan tidak kehilangan ingatannya saat itu, dan aku tidak akan menipunya untuk menikah, bagaimana kita bisa memindahkan warisan ibumu? Plus aku masih menghasilkan uang dari nama grup MU. Ibu, karena properti itu sudah di tangan kita. Bisakah kita mengusirnya saja? Oh. Lan, kamu sudah kembali. Ibu sangat merindukanmu. Ini rumahku. Apakah aku tidak boleh kembali? Oh, ibu tidak bermaksud begitu. Duduklah kemari. Aku menyiapkan banyak hidangan lezat. Kamu benar-benar ibu tiri yang baik dan berbudi luhur. Wenlan, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada ibumu? Ibuku. Ibuku sudah meninggal. Mengapa kamu membahas ini lagi? Bukankah itu semua sudah berlalu? Mengapa kamu melihatku? Aku hanya ingin tahu. Berapa lama kamu berencana duduk di kursiku? Apa itu kursimu? Meskipun aku sudah menikah, ini masih kursiku. Jangan mengira kau adalah nyonya rumah ini hanya karena aku tidak di sini. Aku selalu menjadi nyonya rumah ini. Apa yang baru saja kau katakan? Ayah, apakah kau mendengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia selalu menjadi nyonya rumah ini. Jadi aku tidak mau melihat dia dipukul atau dimarahi lagi. Saat ini, mereka hanya kakak-kakaknya. Kau sudah tahu. Sedikit berdebat itu wajar dalam hidup. Karena kau di sini. Ayo, duduk dan makan. Aku tidak akan makan. Aku hanya di sini untuk membawa Wenlan pulang. Ayo pergi. Hei ini. Hei, lepaskan aku. Berhenti menahan aku. Kita ada di sini. Tidak perlu melanjutkan akting. Aku hanya membantumu masuk, dan sekarang kau malah menyerangku. Aku tidak akan berterima kasih kepada pria yang akan segera jadi mantan suamiku. Wenlan. Aku tiba-tiba merasa kau cukup menarik. Mungkin aku tidak ingin bercerai sekarang. Jangan khawatir Tuan MU. Aku punya 1000 cara untuk membuatmu menandatangani. Perjanjian cerai segera tanda tangani. Hei, bersikap baiklah. Bos, kenapa kau memukul pohon? Wanita ini berani mengancamku. Aku ingin melihat, apa trik yang bisa wanita ini gunakan untuk memaksaku menandatangani. Bos, aku menemukan tempat tinggal wanita itu. Di mana? Hotel Shitai. Apa? Apa kau tinggal di Hotel Sichu? Hei, jangan khawatir. Lakukan saja ini. Awasi terus. Dan beritahuku apapun. Cemburu? Aku cemburu? Bagaimana mungkin aku cemburu? Shichu. Sama sekali tidak. Hebat. Kamu tidak melihat seberapa marah ayahku. Tapi menurutku, dengan kepribadian ayahmu, dia tidak akan mengembalikan rumah itu dengan mudah. Kamu harus berhati-hati belakangan ini. Aku harus pergi ke Institut Penelitian Jinghua. Apa maksudmu laboratorium yang didirikan ibumu? Ayahku sudah mengawasi Jinghua dengan ketat. Tapi aku harus menjaga warisan ibuku. Kak Lan, kamu tidak boleh minum lagi. Hanya 1 gelas. Kamu tidak boleh minum lagi. Hanya 1. Ayo. Ayo. Kita akan segera kembali ke kamar. Shichu.
Lepaskan tanganmu. Kak Lan sudah bercerai denganmu. Apa hakmu untuk membawanya pergi? Aku belum menandatangani suratnya. Aku masih suaminya untuk 1 hari. Maka kamu tidak boleh membawanya. Atau aku akan memanggil satpam. Maju. Dia adalah istriku. Aku punya hak untuk membawanya. Shichu, Wanita bodoh ini. aku merasa ingin muntah. Oh, Oh, tandon air tidak berfungsi, ada apa? Kejadian tadi malam. apa yang kamu lakukan? Apa kamu mengganti bajuku tadi malam? Tadi malam. Kamu tidak lupa semuanya kan? Tadi malam. Hati-hati. Ganti tenanglah. Aku akan carikan kamu baju. Kamu sudah membersihkan. Ini menyebalkan. Ganti baju dulu. Nanti aku pakai yang ini. Oh. Kau pergi. Apa yang kau lakukan? Aid. Wah, parah. Kamu muntah ke aku semalam. Dan sekarang kau jadi korban? Orang hina memanfaatkan situasi. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi semalam, itu hanya interaksi normal antara suami istri. HM Tuan MU. Kukira aku impoten. Kenapa sekarang tidak lagi? Siapa bilang aku impoten? HM. Kita sudah menikah 7 bulan dan kau bersembunyi di luar negeri lebih dari setahun. Dia takut dia berurusan dengan sesuatu. Penyakit kronis. Sepertinya aku belum memuaskan istriku. Istriku sudah bosan denganku. Jadi hari ini aku akan menebusnya. HM kau seperti ini. Aku hampir mengira kau jatuh cinta. Apa aku akan jatuh cinta padamu? Kau pasti sedang bermimpi. Kalau bukan cinta maka itu pasti nafsu. Tuan MU musim semi belum tiba. Bagaimana dia bisa dirahi? Jangan mencoba nasib. Kalau begitu cerai aku. Mengerti. Bos CEO baru Shitai Group Sisun sedang mengadakan konferensi pers. Dia mengumumkan akan bekerja sama dengan Dr. Lan. Aku tahu aku akan menutup telepon sekarang. Aku belum selesai. Aku sangat sibuk sekarang, tidak ada waktu untuk ngobrol. Oh, kau memang luar biasa Tuan MU. Kabur dari pertempuran lagi? Apakah kau sangat ingin bercerai? Tentu saja. Jemput aku besok sore. Aku menceraikanmu. Tuan Si, ada rumor bahwa perusahaanmu bersaing sengit dengan MU Group. Apakah itu benar? Tampaknya ada kesalahpahaman tentang Shitai. Kami sudah mempersiapkan selama 5 tahun. Ini bukan kompetisi bisnis yang bermusuhan. Menurut pendapat saya, produk kami dan produk serupa dari grup MU tak punya hubungan kompetitif, terutama setelah Dr. Lan bergabung. Saya yakin produk kami akan menjadi yang pertama di pasaran. Semua harus dikatakan. Bagian pemasaran segera adakan konferensi pers. Baik, bos. Li Mingxuan, apa kamu sudah menghubungi Dr. Lan? Belum. Saya sudah bertanya ke laboratorium asing. Pemimpin mereka bilang dia sudah kembali ke negara ini. Saya rasa Sisun tak bisa menghubunginya. Kita harus menemukannya sebelum Shitai, dengan harga berapapun untuk bekerja sama dengannya. Baik. Apa yang saya katakan padamu lakukan dengan cepat, dan laporan minggu lalu. Segera antarkan. Jangan selalu malas-malasan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bukankah kita sepakat untuk bercerai sore ini? Kita masih bisa pergi ke kantor urusan sipil sekarang. Hari ini saya sibuk dengan banyak hal. Lain kali saja kita lakukan. Apa yang sedang kamu sibukkan?
Li Mingxuan. Saya akan mencarinya. Mencoba kabur lagi. Kamu benar-benar sombong sekali. Apa yang kamu takuti, hei? Kenapa kamu tidak bisa bangun? Saya akan membantu kamu. Wanita cantikku. Apa kamu tidak seperti aku? Masih memikirkan semalam? Tak peduli trik apa yang kamu gunakan. Saya sudah bertekad untuk bercerai. MU Bai. Saya sudah membuat ida rebus favoritmu. Saya sudah bilang ingin cerai. Apa kamu menyerah sekarang? Apa maksud semua ini? Apa kamu pernah mencintaiku setelah kita menikah? Bukan sekarang. Tidak akan pernah di masa depan. Tidak mungkin. Kamu pasti mencintaiku. Atau kamu tidak akan menikahiku, kan? Tolong. Jangan tinggalkan aku. Wenlan. Apapun taktik yang kamu gunakan, aku bertekad untuk bercerai. Aku akan mengembalikan padamu apa yang kamu katakan sebelumnya. Sanatorium ini adalah rumah sakit pribadi untuk anggota saja. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Bro, ingatanku sudah kembali. Aku akan membuat keluarga Zhuang membayar dan aku pasti akan menyembuhkanmu. Ngomong-ngomong, apakah kita tahu sesuatu tentang bergabung dengan Institut Penelitian Jinghua? Din Huo menolak. Dia bilang mereka tidak membutuhkan staf lagi. TAPI. Zhuang Ro si bodoh itu masuk ke institut. Zhuang Wencheng memang punya pengaruh yang panjang. Hubungi Din Huo lagi. Kali ini atas nama Dr. Lan. Bos, Apa yang terjadi? kami menemukan Dr. Lan. Di mana? Institut Penelitian Jinghua. Ayo pergi. SRC. Kami punya kabar dari Dr. Lan. Kamu yakin? Tentu saja. Baik. Kita harus mengalahkan grup MU dan menandatangani kontrak dengan Dr. Lan. Paman Huo. Wen Lan. Aku tidak pernah menyangka bahwa Dr. Lan yang terkenal. Dia adalah putri Wen Qing. Paman Huo. Zhuang Wencheng selalu menginginkan Jinghua untuk dirinya sendiri. Jika aku ingin mendapatkan kembali kendali, aku akan membutuhkan dukunganmu. Jujur ini semua urusan keluargamu. Paman Huo. Setelah bertahun-tahun berurusan dengan Zhuang Wencheng, kamu lebih mengenalnya daripada aku. Apakah kamu benar-benar ingin melihat Jinghua hancur olehnya? Ini adalah hasil kerja seumur hidupmu dan ibuku. Baiklah, jika kamu bisa menyelesaikan investigasi yang tidak pernah selesai oleh ibumu, lanjutkan dengan proyek genetika. Paman Huo akan berada di sisimu. Hei, kamu dengar itu? Old kian sakit di rumah sakit. Kamu perlu istirahat sebentar. Pemimpin baru kelompok yang mereka terjunkan. Ku dengar dia cantik. Apa kamu tidak berlebihan? Seberapa cantik pun dia, mungkinkah dia lebih manis dari Roro kita? Berhenti mengolok-olokku. Semuanya berhenti. Saya ingin memperkenalkan kalian kepada pemimpin kelompok akting baru kalian. Wenlan, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk siapapun. Tidakkah kamu mendengar Wakil Dekan Wang? Saya adalah pemimpin kelompok akting kalian. Kamu pergi ke luar negeri setelah kuliah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Hak apa yang kamu miliki untuk memimpin kami? Apa mereka saling kenal? Dia tidak pernah belajar kedokteran. Oh, biar saya perkenalkan. Ini adalah putri pendiri laboratorium Jinghua kita, Nyonya Wen Qing. Kamu tidak masuk dari pintu belakang untuk ibumu kan? Dekan Wang, kami berada di tahap eksperimen. Bagaimana kita bisa membiarkan kasus nepotisme ini terjadi? Oh, adalah pengangkatan Dekan Huo. Bahkan jika dia masuk dari pintu belakang, kita tidak bisa membiarkannya masuk dengan mudah. Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang tidak tahu apa-apa memimpin kita? Setelah semua kerja keras untuk sampai di sini. Tuan MU, kamu punya sumber yang bagus. Tuan Si, kamu juga tidak buruk.
Keluar, keluar, keluar. Tidak ada komentar. Dekan Huo. Ya ampun. Tampaknya Tuan MU akan pergi dengan tangan kosong. Sama seperti kamu. Aku tidak keberatan. Perusahaan Shitai kami punya obat baru di pasar dan sedang berjalan dengan baik. Bekerja sama dengan Dr. Lan hanyalah pemanis tambahan. Tidak seperti kamu. Kamu sudah banyak berinvestasi di proyek ini kan? Aku juga tidak peduli. Berinvestasi dalam proyek ini hanya karena aku punya terlalu banyak uang. Aku cuma bereksperimen dengan beberapa proyek. Tidak seperti kamu, yang bilang tidak peduli, tapi mengadakan konferensi pers dan datang berlari untuk bersaing mendapatkan orang-orang itu. Tuan MU, dua perusahaan kita memulai proyek ini hampir bersamaan. Bagaimana bisa kau mengatakan aku mencuri orang-orangmu? Sungguh membuat ketidakpeduliannya terdengar begitu bagus. Dia benar-benar mirip saudara monster jeleknya. Zhuangro sedang berdebat dengan pemimpin baru kelompok itu, Mori Kittlehate. Ayo. Masuk lewat pintu belakang. Bagaimana kau bisa masuk ke sini, Zhuangro? Lewat ujian atau rekomendasi seseorang? Aku? Pemimpin kelompok Wen. Secara pribadi aku percaya bahwa dia diturunkan dari atas. Wajar jika orang-orang memiliki keraguan. Karena Dekan Huo yang mengorganisir ini. Aku pasti percaya pada kemampuannya. Mulai sekarang pemimpin kelompok Wen akan membimbing kalian semua. Selesaikan masalah saat ini. Tunjukkan dirimu. Semua orang tepuk tangan. Eksperimen ini mandek di tahap ini. HMPH, kau bicara seolah-olah kau mengerti. Formula kimia ini kehilangan zat pelebur terpenting. Itulah sebabnya eksperimen ini tak pernah berhasil. Tambahkan 1 ml asam sitrat triamin. Lalu kau butuh triamin asam sitrat. Jadi itu penyebabnya macet. Dia istri MU kan? Bagaimana kau tahu ini? Bagaimana mungkin aku tahu? Bukankah kau suaminya? Wanita ini sangat jahat. Oh. Kenapa kamu begitu ceroboh? Tidak mungkin. Tidak mungkin prosedurnya bisa salah. Lucu sekali. Kamu bahkan membuat kesalahan dengan operasi paling dasar dari lampu spiritus. Aku heran kenapa lampu spiritus meledak. Zhuangro, apakah kamu mengganggunya? Jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Semua orang ada di sini. Jelas itu kesalahanmu sendiri. Ketua grup Wen kesalahan dasar seperti itu. Aku baru saja melihatnya menyentuh lampu spiritus di luar. Aku tidak. Tidak perlu menjelaskan, semuanya terekam di kamera. Rambutku berantakan mencoba menyelamatkanmu. Apa aku minta kamu menyelamatkanku? Apa hubungannya ini denganmu? Tidak ada apa denganmu. Kamu selalu melawanku dimanapun aku berada. Draglan. Halo. Aku adalah CEO grup Shitai Shisun. Kamu benar-benar tahu cara menjilatnya. Memanggilnya Dr. Lan. Draglan. Pembohong. Kamu menyembunyikan ini dariku begitu lama. Sudah selesai, sudah selesai. Mengingat kamu tidak suka Nyonya Yi. Proyek ini mungkin tidak terlihat bagus ya. Bisakah kamu diam? Perusahaan kami mengirimkan undangan untuk berkolaborasi sebelumnya. Tapi kamu tidak pernah menjawab. Lebih dari kolaborasi. Aku penasaran bagaimana Tuan Shi tahu. Aku adalah Dr. Lan. Apa yang dia dan rubah tua ini bicarakan dengan begitu bahagia? Sebenarnya tidak sulit untuk menebak. Menemukan cacat dalam proyek dalam waktu singkat. Dan mendemonstrasikan eksperimen dengan cepat. Kurasa hanya Dr. Lan yang bisa melakukannya ya. Mingxuan, bagaimana menurutmu? Siapa yang lebih tampan, aku atau rubah tua ini? Tentu saja bos lebih tampan, bos lebih tampan. Benar. Ayo, ayo. Bos, cuaca hari ini bagus. Sangat cocok untuk olahraga. Ya.
Abaikan dia gila. Bos, mereka pergi, bos. Si rubah tua. Mr. C. Apakah Anda sudah selesai berbicara dengan istri saya? Saya akan membawanya pulang setelah Anda Bisakah selesai. Anda berhenti membuang waktu? Saya harap Anda akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Shitai kami. Saya pikir kami memiliki sesuatu yang lebih menarik untuk Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Halo. Apa maksud Anda dengan sesuatu yang lebih menarik? Yah, tidak ada komentar tentang itu. Mr. MU istrinya adalah Dr. Lan yang terkenal. Dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Benar-benar suami yang sukses. Urus urusanmu sendiri. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah Dr. Lan? Siapa saya bagi Anda? Apa hubungannya ini dengan Anda? Selain itu, dengan siapa saya bekerja bukan urusan Anda. Dr. Lan, mari kita tetap berhubungan. Yah, selamat tinggal Mr. Shi. Apapun yang bisa dia berikan kepada Anda, saya juga bisa memberikannya kepada Anda. Saya ingin surat cerai ditandatangani. Berikan kepada saya. Apakah ini yang benar-benar Anda inginkan perceraian? Bukankah ini yang Anda inginkan, Mr. MU? Kakak MU. Benarkah ini Anda? Saya datang menemani ayah untuk bertemu dengan Dekan Huo. Dan sebenarnya saya bertemu dengan Anda. Kakak MU ini pertama kalinya saya di sini. Bisakah Anda mengajak saya berkeliling? Saya sibuk. Jadi ini yang dilakukan Mr. MU setiap hari. Wenlan, tolong jangan salah paham. Kakak MU benar-benar sibuk. Jangan panggil saya kakak jika saya ingat dengan benar. Saya 2 bulan lebih muda dari Anda. Yah, Mr. MU, saya punya proyek untuk dipresentasikan. Saya tidak akan mengganggu janji Anda. Hei Wenlan. Wenlan. Kakak MU. Apa itu? Wenlan adalah Dr. Lan. Ya, aku juga tidak menyangka. Sekarang MU Bai dan Hisun terlibat. Aku tidak bisa mengendalikan situasi ini. Awasi dia dengan ketat, beritahu aku. Pada tanda pertama sesuatu. Oke. Apakah ini Dr. Lan? Gadis pembohong itu telah berbohong kepada kita selama ini. Tampaknya Wenlan pergi ke luar negeri dengan Wen Xiyuan tepat setelah kuliah. Dan melanjutkan warisan ibunya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku sudah mengendalikan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. SRC. Berita tentang Wenlan dan Dr. Lan sudah keluar. Haruskah kita turun tangan? Tunggu. Tidak perlu turun tangan. Tidak hanya itu. Kita harus menambah api. Sebarkan kabar bahwa grup MU dan Dr. Lan telah berhasil berkolaborasi. Kenapa? Karena dengan cara ini, kita bisa mempromosikan hubungan antara MU Bai dan Dr. Lan. Siapa itu? Hotel mewah. Kak Lan, MU Bai benar-benar menjijikan. Lihat ini. Dia bahkan mempromosikan dirinya sendiri. Bajingan itu. Aku akan menghadapinya sekarang. Kak Wen. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Ini kue kacang merah yang kubuat untuk Kak MU. Aku tidak tahu kamu akan datang. Kalau tahu, aku akan membuat lebih banyak. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Mengerti? Jangan salah paham. Kak MU suka kue kacang merahku saat masih kecil. Aku datang untuk mengantarkannya sendiri hari ini. Baiklah. Berhenti bersikap sok di depanku. Itu menjengkelkan. Hei. Wenlan, Kak MU tidak mencintaimu. Jangan terus menempel seperti plester. Seharusnya kamu berpikir jernih. Ceraikan dia secepatnya. Dan kembalikan Kak MU padaku. Asyik. Siapa yang menempel pada siapa di sini? KMU ini, KMU itu. Berapa umurmu kok masih seperti anak kecil? Kamu mau ngapain? Kak Wen, coba ini enak loh. Minggir. Kak MU. Kak MU, akhirnya kamu datang. Aku datang bawa kue kacang merah. Tapi ketemu sama Kak Wen. Mungkin dia salah paham atau apa. Tapi jangan salahkan dia. Kurasa dia tidak bermaksud begitu. Tidak.
Aku memang bermaksud begitu. Aku memang mendorongmu keras. Hah, kamu sakit. Aku baik-baik saja. Kalau tidak sakit kamu bisa pergi kan? Kamu mau ketemu aku? Kita bicara di kantor. Langkah bagus MU. Tunda perceraian sementara. Aku pakai gelar Dr. Lan untuk atasi krisis PR. Sangat cerdas. Jadi kamu pikir aku yang lakukan ini? Dari saat kamu tahu itu Dr. Lan kemarin, hingga sekarang semua orang tahu. Hanya butuh 12 jam. Siapa lagi yang bisa lakukan ini selain kamu? Aku tidak akan pernah pakai cara-cara hina seperti itu. Tenang saja, aku akan cari kebenarannya, dan aku akan beri penjelasan padamu. Aku akan beri waktu untuk hal ini. Tapi untuk perceraian, aku tidak mau menunda sedetik pun. Segitu buruk-buruknya. Tentu saja, sekarang aku benar-benar benci kamu. Aku tidak mau ada hubungan apa-apa denganmu. Bos saham perusahaan sudah mencapai batas atas. Yah. Lanjut aja. Apakah kamu ada rapat pemegang saham? 3 hari. Kamu harus menceraikan aku dalam 3 hari. Siapa yang menyebarkan berita tentang Dr. Lan? Aku. Paman Lin. Sejak kapan kamu suka ikut campur urusan pribadiku? Dr. Lan sangat penting bagi seluruh grup MU. Apakah ini masih urusan pribadimu? Harga saham grup melonjak. Dan bukannya bersyukur, kamu malah menyalahkan aku. Jadi aku ingin bertanya MU, mengapa kamu mengabaikan kepentingan grup? Dan kamu tidak memberitahu semua orang bahwa istrimu Wenlan. Apakah ini Dr. Lan? Kalau bukan karena Yanyan yang memberitahuku, kapan kamu berencana mengungkapkannya kepada semua orang? Baiklah. Lin tua, jangan salahkan keponakan bijak kita. Karena Dr. Lan adalah bagian dari kita. Apa yang perlu dikhawatirkan? Benarkan MU Bai? Aku tahu apa yang aku lakukan dengan ini. Tapi aku tidak ingin melihat berita lagi yang melebih-lebihkan hubunganku dengan Wenlan. Atau aku tidak akan bersikap baik. Wenlan pasti yang menulis artikel ini sendiri kan? Kamu pasti sangat bangga sekarang. Seorang jenius medis. Hah? Dia sudah memberitahukan kepada semua orang. Kalau ada yang menggunakannya untuk iklan, kita tidak akan bisa menjaga warisan Wen King. Ayah aku tidak peduli. Kamu harus mencari cara. Aku tidak akan mengembalikan rumah itu kepadamu. Tidak. Kita harus memberikannya kepadanya. Kenapa kamu memanggilku? Anak baik. Kamu bahkan tidak memanggilku kakak lagi. Ini coklat panas. Kesukaanmu. Aku sudah dewasa sekarang. Aku tidak minum minuman manis lagi. Kenapa kamu memanggilku? Saya dengar kamu sudah menjadi asisten Dr. Lan selama 2 tahun. Saya tahu kamu mencari saya karena kakak Lan. Kamu adalah bagian dari Sitai. Kamu tahu bahwa Dr. Lan sebenarnya. Aduh, saya tidak tertarik dengan masalahmu. Selain itu, kakak Lan bukan bos saya. Dia teman saya. Jadi saya tidak akan mengkhianatinya atau membantumu. Jika tidak ada hal lain, pergi. Saya hanya ingin memberitahumu bahwa jika Dr. Lan tidak bekerja sama dengan kami, satu-satunya pilihannya adalah MU Bai. Ayo pergi. Mengerti. Lan jangan marah lagi. Terakhir kali itu kesalahan Zhuangro. Ayah juga impulsif. Karena kamu menginginkan rumah itu, kami akan mengembalikannya padamu. Datang ambil kuncinya malam ini. Ini untukmu. Insiden berita itu sebenarnya tidak sengaja bocor oleh orang lain di perusahaan kami. Saya benar-benar tidak tahu. Ini tidak benar. Wenlan. Berita itu adalah kecerobohan saya. Saya minta maaf. Bunga ini. Saya benci mawar merah lebih dari apapun. Nona. Kenapa kamu sendirian di sini? Ambil. Ini. Saya tahu dia akan memaafkan saya. Saya memilihnya khusus untukmu. Kamu suka kan? Ambil. Bos, apa yang kamu lakukan? Nona itu pergi.
Dia pergi. Kemana? Baru saja dia pergi. Tembakan kosong. Roro. Sebentar lagi giliranmu. Ini dia. Ayah saya tidak ingin pindah. Wen Cheng, tidak bisakah kamu bernegosiasi lagi dengan Wen Lan? Sepertinya kamu harus pergi. Rumah ini awalnya milik Wen Lan. Sebaiknya kita kembalikan. Yaju memang sedikit lebih kecil. Tapi kita bisa mengatasinya. Ya kalau Wen Lan menginginkannya, mari kita berikan padanya. Lagi pula dia sedang bercerai dengan MU Bai. Dia butuh tempat tinggal. Sungguh mengharukan, sangat mengharukan. Aku hampir menangis mendengarnya dari pintu. Bibisu, penampilanmu. Kamu bisa bintang di Empresses in the Palace. Wen Lan, beraninya kamu membicarakan ibuku seperti itu. Dia sudah bekerja seperti budak untukmu selama ini. Kalau kamu tidak berpendidikan, jangan salah menggunakan idiom menghancurkan. Kurasa dia sudah mendominasi kita. Lan, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Dulu kamu sangat patuh. Ya, kamu pasti ingin aku patuh. Aku sangat patuh saat aku amnesia, melakukan semua yang kamu suruh. Akhirnya hanya dianggap bodoh. Bukankah aku sudah baik padamu selama ini? Wen Lan, kamu sudah keterlaluan. Minta maaf pada ibuku. Kamu orang yang tidak tahu terima kasih. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pantas. Kalian bertiga dari keluarga Zhuang makan makananku, tinggal di rumahku. Bahkan jika karma datang, itu akan menjadi berkah. Lan, kita sudah setuju untuk pindah. Jangan terus menyerang kami seperti ini. Mereka bilang punya ibu tiri berarti punya ayah tiri juga. Tapi sekarang sepertinya akulah yang menakut-nakuti kalian. Lan, jangan bicara seperti itu. Ibumu tidak ingin melihat ini jika dia masih hidup. Ibuku? Apa hakmu membicarakan ibuku setelah semua yang kamu lakukan untuk menyakitinya? Zhuang Wencheng, semua yang kamu miliki diberikan oleh ibuku. Beraninya kamu. Aku ingin melihat siapa yang berani. MU Bai, kamu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bukankah kalian berdua sudah bercerai? Apa yang tidak bisa dimaafkan yang dilakukan Lan? Sehingga kamu ingin memukulnya. Dan bahkan berharap kami bercerai. Ini salah paham MU Bai. Mereka hanya sedang bertengkar antara ayah dan anak. Old Zhuang kehilangan kesabarannya. Bahkan jika kamu adalah ayahnya, dia adalah istriku. Dan istri ketua grup MUC. Jadi tidak ada yang bisa mengintimidasi dia. Dialah yang mulai memaki. Diamlah. Aku hanya melihat kalian bertiga menyerangnya. Hei MU Bai, jangan bilang begitu. Jika kamu bilang begitu, kamu hanya membuat masalah. Oh, membuat masalah? Aku sudah mendengar rumor di luar. Bahwa kamu menggunakan grup MUC untuk kepentingan pribadi. Berhenti bicara. Kami akan segera pergi. Ayo berkemas. Kami pergi. Kami akan segera pergi. Sedang berkemas sekarang. Hei. Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Aku pergi ke Jinghua dan tidak menemukanmu. Jadi aku mengikutimu ke sini. Tempat ini punya banyak drama. Tuan MU, lebih baik kamu tidak datang ke sini lagi agar tidak merusak citra indahnya. Apa yang dia katakan? Ada banyak drama di sini. Tuan MU, jangan kembali ke sini. Bukan kalimat itu yang terakhir. Hei, tunggu. Apalagi yang ada? Aku punya kejutan untukmu, Li Mingxuan. Itu bukan mawar, kan? Mengerti. Aku benci mawar merah lebih dari apapun. Dan selain itu, bukankah kamu melakukan semua ini hanya untuk menghindari perceraian? Menggunakan reputasi Dr. Lan untuk meredakan krisis hubungan masyarakat? Aku hanya membantumu, dan kamu berbalik melawanku? Sekarang aku yang tidak mencintaimu, bukan kamu yang tidak mencintaiku. Jangan pikir dengan bersikap baik. Aku akan memutarmu seperti dulu. Bos, kamu terlalu banyak minum. Tidak. Li Mingxuan. 10 sen. Saya ketua grup MUC. Ganteng dan berbakat. Mengapa kamu tidak menghargai saya? Bukan hanya saya tidak menghargai. Dia juga sangat dingin dan tak berperasaan. Dingin dan tak berperasaan adalah bagaimana istrimu menggambarkanmu, bukan? Jadi katakan padaku, apakah saya seperti ini?
Bos. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama ingin saya katakan. Lanjutkan. Mungkinkah kamu salah paham dengan istrimu? Ketika kamu pikir saya mengalirkan uang ke keluarga Suang, saya rasa saya bukan tipe orang seperti itu. Kamu menyebutkan dirimu ganteng dan berbakat. Dia juga memilikinya. Jadi, Saya mengerti. Jadi setelah menikahiku, karena dia sangat mencintaiku, dia kehilangan dirinya sendiri. artinya mungkinkah itu digunakan oleh keluarga Suang? Apakah kamu mengalami situasi yang tidak terduga? 40 menit. Itu, Kamu datang terlambat 40 menit dari waktu yang kita sepakati. kami memiliki rapat penting di perusahaan kami. Tinggal 5 menit. Hah, Saya menjadwalkan pertemuan kita dalam 45 menit. Sekarang kita punya 5 menit untuk saling mengenal. Nona Wen, saya tahu saya terlambat dan itu salah. Tapi sejak saya masuk, selalu melihat iPad-nya. Setidaknya dia bisa melihat saya sekali. Hanya tinggal 4 menit. Nona Wen, ini pertama kalinya. Saya mengenal seseorang yang menarik seperti kamu. Seperti sekarang ini. Semakin mirip dengan yang saya kenal. Saya pikir, biasanya dalam drama, jika kepribadian tokoh utama, wanita berubah drastis, atau sesuatu terjadi, atau mengalami semacam kejutan, biasanya salah satu dari dua hal. Ini tidak mungkin amnesia kan? Cek sekarang juga. Aku jadwalkan pertemuan kita dalam 45 menit. Sekarang kita punya 5 menit untuk saling mengenal. Hei Shichu, Kak Lan, ada yang tidak beres. itu? Kak Lan, ada apa? Tonton video ini. Kamu sebaiknya minta maaf ke ibuku. Apa yang terjadi? Kamu mengingkari keluarga. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kamu akan dihukum karena ini. Ini keterlaluan bukan? Ini asli atau palsu? Sama sekali tidak. Apakah itu benar, Dr. Lan? Ini kasihan Roro. Mengerti? Roro. Roro. Apakah itu benar tentang internet? Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi seperti ini. Sejak menjadi Dr. Lan, dia telah mengusir kita semua. Tidak apa-apa Roro, jangan takut. Kami akan membantumu mendapatkan keadilan. Suang Ro kemari. Kami di sini, kamu tidak bisa mengintimidasi dia. Wenlan, kami sudah memberimu rumah. Apalagi yang kamu mau? Main-main denganku? Draglan, apakah kamu tidak keterlaluan? Tepat, meskipun kamu Dr. Lan. Kamu tidak bisa mengintimidasi orang lain seperti ini. Roro, jangan takut. Wenlan, ayahmu masih ayah kandungmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dia seperti itu? Apakah karena ibumu meninggal muda dan tidak ada yang mendisiplinkanmu? Kenapa kamu memukul orang? Wenlan, kamu bahkan memukulku. Aku mencoba membangunkanmu, jadi berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Kamu sebaiknya minta maaf ke ibuku. Kamu mengingkari keluargamu. Kamu akan dihukum karena ini. Din Huo, Wenlan tidak bisa tinggal di Jinghua kita. Dia mungkin berbakat tapi dia memiliki temperamen buruk. Dekan Anda sangat dihormati. Tolong bela saya. Video editan dan pencemaran nama baik ini. Seseorang harus bertanggung jawab secara hukum. Lembaga baru mengetahui hal ini dan mempertimbangkan keseriusannya. Kami telah memutuskan untuk menangguhkan penampilan Wenlan sampai penyelidikan selesai. Setelah itu kami akan memutuskan apakah dia tetap tinggal atau Dekan tidak. Huo, saya tidak menerima keputusan ini. Wenlan, kami sudah memberimu rumah. Kenapa kamu tidak membiarkannya pergi? Semua orang begitu marah. Kita harus mendapatkan penjelasan. Bagus. Semua orang ingin penjelasan kan? Saya punya rekaman di sini. Dengarkan ini dan putuskan sendiri. Aku tidak peduli, mereka harus menemukan solusi. Aku tidak akan mengembalikan rumah itu padamu. Kalau terpaksa mengembalikannya, aku akan memanggilnya. Kalian semua berakting menyedihkan. Terutama kamu Roro, harus membuatnya marah sampai melakukan kekerasan. Kami akan menggunakan opini publik untuk mengusirnya dari Jinghua. Kalian semua mendengarnya kan?
Aku pindah kembali ke rumahku sendiri. Ayahku, kakakku, dan ibu tiriku. Mereka bersekongkol untuk memfitnahku dan mencuri barang-barangku. Siapa yang menyangka keluarganya dan tidak punya hati nurani? Jangan percaya dia. Bukti kamu palsu. Benarkah? Saya punya versi lengkap rekaman ini. Kalau kalian butuh, saya bisa membagikannya di grup. Semua orang bisa membandingkan suaranya. Apa kamu benar-benar memasang alat perekam di rumah? Itu ilegal. Ilegal. Apa yang saya pasang di rumah saya adalah urusan saya. Bahkan jika itu kembang api, itu bukan urusanmu. Kamu... Bos, saya sudah menemukan kenapa si Nona bertingkah aneh. Apa alasannya? Coba saya lihat. Benar-benar amnesia. Saya sudah mengecek semua rumah sakit di kota ini. Ini laporan diagnostik pranikahmu. Dia terkejut saat kembali ke negeri ini. Wenlan. Jadi kamu menikahi saya karena amnesia. Itukah alasanmu ingin bercerai sekarang? Kak Lan, waktunya makan. Hei Kak Lan, kapan kamu memasang perekam di rumah keluarga Zhuang? Waktu terakhir saya keluar dari rumah sakit, saya hanya ingin berhati-hati. Tidak menyangka itu benar-benar berguna. Lan sudah datang. Rencana Zhuang Wencheng gagal kali ini. Tapi pasti dia akan melakukan sesuatu yang besar segera. Hati-hati belakangan ini. Saya memasang monitor ini awalnya untuk mengumpulkan beberapa bukti. Tidak menyangka ada kejadian mendadak ini. Bagaimanapun, kali ini, saya Kak Lan melakukan serangan balik yang cantik. Jangan berpikir untuk menjauhkan saya. Jangan bicarakan itu. Hei, ngomong-ngomong, saya ada urusan lain. Apa itu? Wenlan sudah melewati audit obat. Kita perlu memulai uji klinis sekarang. Bagus-bagus. Semudah itu. Si Yuan bangun. Kita akan selesai. Kita harus menguasai Jinghua. Sebelum Wen Xiyuan bangun. Dekan Huo, apakah Anda ingin bertemu saya? Maju. Duduk. Berita tentang penyakit genetik masuk uji klinis. Apakah Anda sudah mempublikasikannya? Ya. Waktu uji klinis proyek ini belum ditentukan. Bukankah terlalu dini untuk mengumumkannya sekarang? Keluarga Zhuang Wencheng mengincar Jinghua. Saya khawatir jika kita menunggu lebih lama, kita akan kehilangan kendali. Masalah keluarganya sudah sangat memengaruhi fungsi normal Jinghua. Jinghua adalah usaha seumur hidup ibuku, dan karena amnesiaku Zhuang Wencheng bisa mengambil keuntungan. Aku hanya ingin mengambil kembali kendali Jinghua untuk ibuku. Apakah itu buruk? Semua yang kamu lakukan sekarang bertentangan dengan niat awal penelitian. Bisakah Jinghua berkembang seperti ini? Juga aku mendapat kabar bahwa saham Zhuang Wencheng telah melebihi 40%. Dia bisa mengadakan rapat pemegang saham kapan saja. 3 villa di timur kota, 5 mobil. Semua untuknya. Itu terlalu banyak biar aku ubah. 1 villa 1 mobil. Sebenarnya sang nyonya sudah bilang akan pergi tanpa membawa apa-apa. Bahkan jika tidak memberimu apa-apa, akan menandatangani langsung tanpa masalah. Mr. Xi, kamu sangat cepat. Datang ke sini begitu cepat. Dr. Lan, aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku masih berharap kamu bisa bekerja sama dengan kami di Sitai. Syarat yang sama, seperti sebelumnya ditambah 1 lagi. Aku bisa membantumu mengusir Zhuang Wencheng dari Jinghua. Ini sahamku di Jinghua. Digabungkan dengan yang ada di tangan ibunya, harusnya bisa mengalahkan Zhuang Wencheng. Selama kita bekerja sama, semua milikmu. Apakah dia bicara bahasa manusia? Kamu tahu betapa sulitnya hidup seorang wanita setelah bercerai. Dia bilang akan pergi tanpa membawa apa-apa, dan kamu pikir itu tidak apa-apa. Aku merasa moralnya cukup bermasalah. Hanya 2 villa dan 5 mobil. Di mana aku akan menaruh mukaku jika ini tersebar? Ini. Semua ini untuknya. Mr. Mo, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan semua properti atas namamu? Tanpa syarat kepada Miss Wenlan. Aku bersedia. Miss Wenlan, apakah kamu setuju dengan permintaan cerai? Aku sangat tersentuh.
Aku tidak setuju. Wow bos. Aku merasa kemurahan hatimu seluas samudera. Kamu tahu apa? Aku takut kalau aku memberinya terlalu sedikit, dia tidak akan setuju untuk bercerai. Oke. Apa yang kamu lakukan di sini? Mr. Si, kamu benar-benar dermawan. Ikut aku. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Oke, baiklah, mari kita dengar. Apa yang begitu mendesak sehingga harus dikatakan sekarang? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu Kamu ingin denganmu. bercerai, kan? Aku sudah memikirkannya. Kita akan pergi dan melakukannya sekarang. Sekarang, Ya, ada masalah. Aku membawa perjanjian cerai. aku ada hal lain yang harus dilakukan hari ini. Ada yang lain? Kamu tidak mundur dari perceraian, kan? Kami tidak. Apakah kamu pikir kamu lucu? Aku sudah mencoba bercerai denganmu sebelumnya. Dan kamu selalu punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akhirnya punya sesuatu sekali. Bisakah aku menundanya? Baik. Jika kamu ingin bercerai, sekaranglah saatnya. Sekarang juga. Ayo pergi. Oke. Cerai. Cerai. Mengerti? Apakah kamu sengaja melakukan ini? Kamu bersikeras untuk bercerai hari ini hanya untuk mencegahnya bekerja sama dengan Shitai. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin bercerai secepat mungkin. Mengapa begitu sulit untuk bercerai denganmu? Kita sudah menandatangani tapi kita masih tidak bisa mendapatkan surat Kita sudah cerai. menandatangani. Kita hanya perlu menunggu 30 hari. Jika kamu menyesal dalam 30 hari, aku masih tidak bisa bercerai Aku denganmu. takut kamu tidak akan ingin bercerai pada saat itu. PFT. HMPH. PFT. Apakah kamu benar-benar bercerai denganku karena wanita itu? Lupakan saja. Beijingkan. Bajingan. Ciao ciao. Minta maaf. Permisi kepalamu. Minta maaf. Minta maaf. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Tolong maafkan dia. Sebaiknya kamu minta maaf. Aku minta maaf Nona, aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Kami baru saja bercerai hari ini. Dia sedang dalam. Swayzena Haita yang burak. Tolong maafkan dia. Kalian berdua baru saja mendapatkan surat nikah hari ini kan? Mereka terlihat sangat cocok. Tidak, kami baru saja. Ah ya, Semoga kalian selalu dilimpahi cinta dan kebahagiaan. terima kasih. Tidak. Kenapa kamu tidak menjelaskan dengan baik kepadanya? Berikan dia sedikit harapan untuk cinta di masa depan. Di mana KKMU? Dia pergi ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil, kantor catatan sipil. Oke, terima kasih. Ayah, kamu tahu, KKMU dan Wenlan sudah bercerai. Itu. Wen Lan adalah Dr. Lan. Bagaimana mungkin mereka bercerai saat ini? Ayah, apakah aku masih anakmu? Kamu tahu aku suka KKMU. Kenapa kamu hanya memikirkan perusahaan? Sayangku. Ayah selalu harus memikirkan gambaran besar. Aku tidak peduli. Mereka sudah bercerai. Kita seharusnya tidak ada hubungannya dengan Jinghua. Baiklah, ayah akan mendengarkanmu. Ayah sangat baik. Oh, Aku mencintaimu. Semoga kamu selalu dilimpahi cinta dan kebahagiaan. bos. Ada apa? Sangat senang setelah bercerai. Secara hukum kita belum selesai dengan pernikahan ini. Kita masih dalam masa refleksi. Tidak heran kamu terlihat begitu lega. Apakah sang wanita senang mengetahui bahwa kamu memberinya begitu banyak properti? Dia bahkan tidak melihat. Langsung menandatangani. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kamu inginkan dariku? Presiden Lin ingin menghentikan kerjasama dengan Jinghua. Itu, Dekan Huo. Kamu benar. Aku kalah. Semangatku untuk penelitian. Tapi percayalah, apapun yang terjadi dengan Jinghua, aku akan melanjutkan investigasi ini. Aku hanya berharap bisa segera mencapai tahap klinis untuk menyelamatkan pamanku. Tidak hanya karena kerja keras ibuku, tapi juga untuk memberikan lebih banyak pasien kesempatan untuk sembuh. Oke. Aku percaya padamu. Wen Lan itu mengerikan. Grup MU tiba-tiba menghentikan pendanaan.
Proyek penelitian kita. Itu, Ini konyol. Siapa yang mengusulkan keputusan ini? pasti keputusan MU Bai. Meskipun kita menandatangani perjanjian cerai, secara hukum, kita masih suami istri. Dia penjahat yang licik. Dia langsung berbalik setelah menandatangani perjanjian. Setelah investigasi Wenlan dipublikasikan, potensinya tak terukur. Aku percaya padanya dia bisa melakukannya. Kamu pasti tidak percaya bahwa eksperimenku bisa berhasil. Ini keraguan terhadap kemampuanku. Jika dewanmu ingin mengganggu rencanaku, lebih baik tidak jadi CEO. Hei Kak MU, mau kemana? Aku ikut. Mereka di dalam. Hei bos MU. Duduk. Halo, Halo. berbicara lebih keras. Dekan Huo halo, saya di sini atas nama MU, SI untuk meminta maaf kepada keputusan saya tentang penarikan investasi ternyata salah. Saya harap hal ini tidak memengaruhi kerjasama kami di masa depan dengan Dr. Lan. Tidak perlu. Kami sudah memilih bekerja sama dengan grup Shitai. Apa katamu? Pak MU. Apakah kamu semakin tua, bahkan pendengaranmu pun bermasalah? Wenlan, apakah kamu tidak bisa lebih baik kepada kakak MU? Kami datang untuk meminta maaf dengan tulus dan membahas kerjasama. Dengan perusahaan seperti grup MUC yang selalu mengancam menarik investasi, aku tidak melihat adanya ketulusan. Adapun kerjasama, saya pikir di Jinghua kami berhak memilih mitra yang lebih tulus. Kakak MU dan aku sudah datang untuk meminta maaf. Bagaimana mungkin tidak ada ketulusan? Kamu tidak seharusnya hanya karena kamu dekat dengan putra kedua dari keluarga Si Chu begitu saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya gagal menjalankan perusahaan dan saya minta maaf. Tapi apakah kamu benar-benar ingin memilih Shitai? Wenlan, apapun yang terjadi aku harap kamu menyingkirkan hubungan pribadimu dengan Si Chu dan memikirkan kerjasama kita. Pertama, jika kamu suka akting, jadilah aktor. Ini adalah laboratorium, bukan panggungmu. Kedua, hubunganku dengan Si Chu adalah jelas dan mudah dipahami. Tidak seperti hubungan antara kamu dan mantan suamiku yang mudah disalahartikan. Terakhir, pemilihan mitra Jinghua tergantung pada ketulusan, bukan hubungan. Kamu sudah tahu hasil hari ini. Jika kita tidak membuat rencana yang lebih baik sebelum Shitai dan Jinghua, semua usaha dan kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kita dapat meningkatkan persentase kolaborasi kita dengan Jinghua. Mereka tidak butuh uang. Lalu kita bisa menawarkan peralatan canggih. Mereka sudah memiliki peralatan paling canggih di dunia. Itu saja. Apakah kalian masih berani menyebut diri sebagai sekelompok ahli? Bos, saya punya ide. Katakan. Jika kita ingin berkolaborasi dengan Jinghua, kita hanya perlu meyakinkan satu orang. Siapa? Dr. Lan. Hah, ya. Ya pantatmu. Sekarang dia membenci saya. Bos Anda tidak mengerti. Wanita mengatakan satu hal dan maksudnya lain. Semakin dia tampak membenci Anda di permukaan, semakin dia menyukai Anda di dalam hati. Ya, bagaimana mungkin pria muda dan sempurna seperti bos kita tidak disukai wanita, ya kan? Itu benar. Anda hanya perlu sedikit proaktif. Dan Dr. Lan akan menjadi milik Anda. Jelasin dong. Secara materi, berikan dia cincin berlian sebesar telur merpati dulu. Cincin berlian sebesar telur merpati. Kemudian berikan dia sekelompok kartu hitam eksklusif CEO. Secara mental dia bertingkah seperti orang bodoh. Apakah Anda bertingkah seperti orang bodoh? Jika Dr. Lan dingin dan bermusuhan terhadap Anda menangis. Apakah Anda menangis? Anda menangis sejadi-jadinya. Anda menangis sejadi-jadinya. Jika dia memukul dan menendang Anda berlutut dan memohon ampun. Tapi jika dia menyuruh Anda pergi, Anda tidak boleh pergi. Oke. Ganti topik saja. Jika semua gagal, kita masih punya langkah terakhir. Apa langkah pamungkasnya? Berlutut di tengah hujan. Untuk penelitian penyakit genetik, Jinghua kami telah memasuki fase uji klinis tentang kerjasama dengan grup Shitai. Kami akan segera mencapai kesepakatan dengan grup Shitai. Karena Jinghua tidak lagi bekerja sama dengan grup MUC. Apakah rumor perceraian mereka benar? Saya harus bertanya kepada kepala MU tentang masalah pribadi. Mi Jego A responder. Karena Dr. Lan tidak merespons, saya akan menjawab untuknya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa kami belum menyelesaikan kerja sama kami dengan Jinghua. Sebaliknya, saya akan meningkatkan investasi di Jinghua di masa depan. Lagi pula, istri saya dan saya sempat berbeda pendapat kecil.
Saya di sini untuk meminta maaf. Apa sebenarnya tujuanmu di sini? Kalau Dr. Lan dingin dan bermusuhan denganmu, kamu nangis. Secara materi berikan dia cincin berlian sebesar telur merpati dulu. Wah, besar sekali foto dulu, foto dulu. Kami tidak. Saya sudah tidak membencimu lagi. Kita bisa melupakan masa lalu. Saya memaafkanmu. Oh serius? Serius. Kamu sudah tidak marah lagi? Saya sudah tidak marah lagi. Aku pikir kamu adalah orang yang baik. Orang yang baik. Mengenai kerjasama kita dengan MUC Group, kita akan mempertimbangkannya kembali. Tapi saya hanya punya satu syarat. Katakan. Kejadian seperti tadi. Jangan sampai terulang lagi, oke? Oke. Bos, apakah kamu masih butuh truk tangki? Apa maksudmu? Sekarang aku tidak butuh. Aku tidak butuh? Aku tidak perlu kamu bayar apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lari. Bos, bagaimana hasil pertempuran kemarin? Sangat efektif. Baiklah kelompok ahli kalian. Rancang rencana untukku secepatnya. Apa rencananya? Melindungi strategi Dr. Lan. HM. Sobat, kamu serius atau cuma bercanda? Dengar, urus ini untukku. Dan aku janji kenaikan pangkat serta gaji untukmu. Tapi terakhir kali itu murni keberuntungan. Mereka. Apa keberuntungan? Jangan takut, nah. Nonton drama, baca buku, lihat video pendek. Semua novel tentang bos yang otoriter. Tidak bisakah kamu menemukan sesuatu di sana? Apa ini? Orang-orang terpintar di MUC begadang semalaman. Dan mereka berusaha keras menyusunnya untukmu. Manual strategi detail untuk melindungi Dr. Lan. Apakah kamu membuat ini begitu cepat? Saya pikir kamu harus tahu. Apa artinya bagi keduanya jika Wen Xiyuan bangun? Jika Wen Lan mengetahui masa lalu kita, kamu tidak akan bisa bekerja di Jinghua. Katakan saja terus terang. Sekarang saya memiliki 40% saham Jinghua. Kecuali ada sesuatu yang tidak terduga, saya akan menjadi pemegang saham terbesar. Saya ingin mengadakan rapat dewan. Saya akan sepenuhnya mendukungmu. Dan satu hal lagi. Temukan. Di mana? Di mana Wen Lan menempatkan Wen Xiyuan. Setelah ini selesai, tidak ada yang akan memanggilmu wakil Direktur Wang lagi. Direktur Wang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya punya kabar baik. Pembacaan untuk sampel telah kembali normal. Eksperimen kita berhasil. Oh, benarkah? Kita berhasil. Hebat. Kerja keras kita akhirnya membuahkan Hebat. hasil. Semua orang telah bekerja keras belakangan ini. Mari pulang lebih awal hari ini. Oke. Juga jaga agar penelitian kita terus berkembang. Diam-diam. Ya, Ketua Tim. Ya, Ketua Tim.
Ayo, ayo, ayo. Wakil Direktur Wang dan Zhuang Wencheng telah berusaha mencari tahu tentang pamannya belakangan ini. Apakah kamu pikir mereka begitu cemas? Karena mereka takut kita akan berhasil dalam penelitian kita dan membangunkan pamanmu. Jika kamu masih tidak bisa menemukan pamanmu, apa yang kamu pikir akan mereka lakukan? Bisakah mereka menyabotase eksperimen kita? Kalau begitu, kita juga bisa menjebak mereka untuk menarik mereka. Kamu bisa mikir ini dengan cepat. Yakin ini berguna? Tentu saja berguna. Bos, kami sudah mempelajari 100 novel tentang bos yang otoriter. Dan kami menyimpulkan bahwa Aturan pertama adalah menaklukkan orang dengan hadiah. di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dibujuk dengan hadiah. Ya memang begitu. Mungkin hadiahnya belum cukup mahal. Bos, pernahkah kamu mempertimbangkan kenapa pacarmu tidak mengambil cincin itu waktu itu? Mungkin cincinnya belum cukup besar. Cincinnya belum cukup besar. Kak Lan. Kakiku mulai mati rasa. Benarkah Wakil Direktur Wang akan datang? ST. Siapa itu? Oh. Itu kamu. Semakin besar semakin baik. Kamu ngapain di sini? Oh. Aku datang untuk mengejutkanmu. Kamu dan si menyebalkan ini. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini tengah malam Seharusnya ini? aku yang bertanya. Kamu ngapain di sini berkeliaran jam segini? Bukannya karena aku ingin. ST. SST, jangan bergerak. Nanti mereka akan menangkap kita. Oh, KMU. Lin Yan, mereka ngapain di sini? Bos. Ayo. Maaf. KMU. Oh. Wenlan, Mengerti. Apakah perusahaanmu benar-benar tidak aktif? Semua orang buru-buru ke sini setelah kerja. Maaf, Kak Wenlan. Aku dengar KMU punya rencana kerjasama baru. Aku ingin membahasnya denganmu. Jadi aku pikir, mungkin aku bisa membantu. Hei Wenlan. Aku tidak benar-benar memintanya datang. Aku tidak peduli apakah kamu mengundangnya atau dia mengikutimu. Aku hanya tahu, ini kedua kalinya kamu merusak rencanaku. Kak Wenlan, ini salahku. Maaf. Tolong jangan selagon kakmi. Kalian berdua berhenti berakting. Aku sibuk. Jangan buang waktuku. Wenlan, aku punya sesuatu yang sangat penting hari ini. Kak Lan sudah bilang dia sibuk. Apa kamu tidak dengar? Chichu, ayo pergi. Wenlan, KMU, biarkan aku menemani kamu untuk bersantai. Oke. aku tidak akan melakukannya. Aku sibuk. Hei, apa mereka tidak sibuk? Oh. Aku sibuk. KMU. Ah, Halo. Apakah mereka baru saja pergi? Ya. Mereka merusak rencanaku. Mengapa aku tidak boleh pergi? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Bicaralah. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang sedang kulakukan? Apa yang mereka lakukan? Sedang memikirkanmu. Li Mingxuan benar. Aku harus menebusnya dengan prestasi. Aku akan segera mencatat pencapaian besarku. Sehingga mereka bisa berterima kasih padaku. oh, Zhuangro, itu kamu. Mubai. APA yang Miracle Lake di sini. Oh, Apa yang mereka pegang? Perlihatkan padaku. jangan mengambil foto. Sebagai peneliti di Jinghua, wajar baginya untuk kembali mengambil sesuatu. Tapi kamu, APA yang Miracle Lake di sini. Hanya minum-minum. Aku sedang menunggumu. Aku akan memberikannya padamu. Zhuangro, kuharap kamu bekerja sama. Dan jelaskan semuanya dengan jelas padaku. Direktur Huo, aku baru saja kembali ke lab untuk mengambil tabung reaksi. Kamu tidak punya bukti. Kamu tidak bisa membatasi kebebasanku. Benarkah?
Kamu telah mencuri informasi penting. Kami punya saksi dan bukti. Dan mencuri rahasia dagang bisa berujung ke penjara, bukan? Jangan menuduhku sembarangan. Aku tidak percaya padamu. Nona Zhuang, kamu sebaiknya belajar hukum saat ada waktu luang. Biar ku jelaskan padamu tentang beratnya melanggar rahasia dagang. 3 tahun lalu, aku punya seorang kolega yang juga ingin mencuri rahasia penting perusahaan kami. Sayangnya, pada akhirnya, Menghabiskan beberapa tahun di penjara. Aku ingat kamu pernah menceritakannya padaku. Dan orang itu terlihat sangat mirip dengan Nona Zhuang. Mengapa wanita muda ini tidak melakukan sesuatu yang halal daripada melakukan sesuatu yang tidak jujur? benar sekali. Sungguh memalukan. Dihukum 3 tahun. Jangan mencoba menakut-nakutiku. Aku tidak mencuri apapun. Li Mingxuan. Ini bukan itu. Menurut pasal 217 dan 264 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perilaku Anda telah serius membentuk tindak pidana pelanggaran rahasia dagang. Dapat dihukum hingga 10 tahun. Zhuang Ro, jika Anda memberitahu kami siapa yang memerintahkan Anda untuk mencuri informasi, kami bisa membebaskan Anda. Lagi pula secara nama, kita adalah saudara. Zhuang Ro, jangan keras kepala. Akuilah dengan jelas. Akuilah dengan jelas. Kalau tidak, jika keadaan menjadi kacau, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak bisa membantumu. Itu ayahku. Mubai. Terima kasih telah membantu kami hari ini. Mengerti, jangan terlalu berharap. Aku hanya ingin membantu Wenlan. Ini bukan urusanmu. Tetapkan syaratmu. Apa yang kamu butuhkan untuk meninggalkan saudariku Lan? Aku akan memberimu tawaran. Aku akan memberimu 5 juta 10 juta. Sebutkan harganya. Kamu pikir aku butuh uang kotormu? Kamu pikir kamu berada dalam posisi untuk menuntut apapun? Bukankah kamu bersikeras untuk menceraikannya sebelumnya? Mengapa kamu berpegang padanya sekarang? Itu karena aku tidak memahaminya sebelumnya. Aku salah paham padanya. Telur. Apa yang kamu anggap lucu? Tuan MU, bukankah menurutmu ini konyol? Kamu hanya ingin memanfaatkannya. Saya tak pernah berpikir untuk menggunakan Wenlan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menggunakannya. Apa kau percaya? Satu-satunya yang menggunakannya adalah grup MUC milikmu. HMPH. Dan, apa kau tidak menyadarinya? Setelah dia mendapatkan ingatannya kembali, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ingat semua yang kalian lakukan padanya. Apa yang membuatmu berpikir dia akan tetap tinggal? Dulu aku ingin dia bahagia. Jadi aku melewatkan kesempatanku dengannya. Tapi kali ini, aku si Chu tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan memberitahumu. Ada salah paham di antara kami. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan siapapun. Nah, aku juga akan memberitahumu. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia pergi juga. Wenlan, Kakak Lan, bagaimana hasilnya? Dia sudah dipecat. Sisanya terserah institut. apa hanya itu saja? Targetku adalah Zhuang Wencheng. Sangat bagus. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu. Tidak, apa yang sedang kau lakukan? Mobilku ada di sini, aku yang menyetir. Mobilku juga ada di sini, aku yang menyetir. Kakak Lan masuk ke mobilku, aku yang nyetir. Kamu minggir saja, aku yang nyetir. Aku naik bus saja. Aku suka belok-belok, aku yang nyetir. Aku suaminya, aku yang nyetir. Tuan MU, hati-hati dengan kata-katamu. Mantan suami. Kakak Lan. Mengerti. Hei, gesek kartumu. Aku bilang gesek kartu bus MU. Apa ada perubahan? Yah. Kondektur, saya sudah memberikannya kepadanya. Dia tidak waras. Anak yang tampan. Sayang sekali. Duduklah di sini bersamaku. Terima kasih. Kaklan, duduklah bersamaku. Pak MU, biarkan asistenmu menjemputmu. Urus saja urusanmu sendiri. Kaklan, kamu mau makan apa? Apa saja. Kalau begitu aku akan mengambilkannya untukmu. Aku juga ikut. Wenlan,
Kaklan, aku membelikan martabak telur kesukaanmu. Aku memberikanmu kue mangkuk dan jus. Kaklan, kamu mau apa? Bagaimana dengan kacang merah? Aku bisa apa saja. Apa saja ya, semuanya kecuali kacang merah. Berikan saya satu dari masing-masing. Orang ini pasti gila. Dia benar-benar gila. Mengerti. Bisa cepat sedikit, terima kasih. Non, bisakah Anda memotret kami? Tentu saja, tentu saja. Terima kasih. 3, 2, 1. Daftar. Terima kasih, Non. Mereka terlihat sangat cocok. Biarkan saya memotret Anda. Tentu saja, tentu saja. Ayo kita foto. Oh, ini sepadan, ini sepadan. Ayo, 3, 2, 1. Oh, bos. Perkembangan yang cepat. Mereka sedang berfoto bersama. Tidak hanya itu, dia bahkan berterima kasih padaku. Saya yakin. Saya pasti telah menyentuh hatinya. Li Mingxuan. Cetak foto ini untukku. Saya ingin meletakkannya di sini. Oke. Hei bos. Karena keadaan sudah seperti ini, mengapa tidak memanfaatkan situasi? Memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi. Aturan ke-9 untuk melindungi Dr. Lan. Bantuan tepat waktu. Kedekannya sedang berjuang mati-matian melawan Kilyar Kecuang. Jika Anda membantunya sekarang, apakah dia tidak akan berterima kasih? Berterima kasih. Kemudian saya pergi. Manager Chen, jual semua properti atas namaku. Jual jika harganya tepat. Shirong, jangan khawatir. Sebelum rapat pemegang saham berikutnya, kita akan memiliki 50% saham Jinghua. Dan kita bisa mengeluarkan Wenlan. Apa yang kamu tertawakan? Saya baru saja mendapat kabar baik. Zhuang Wencheng sebenarnya menjual propertinya untuk membeli saham Jinghua. Setelah kita mengetahui properti mana yang telah dijual, kita akan dapat melacak dokumen yang saya tertipu untuk menandatangani selama amnesia saya. Halo Nona Wen. Maaf menunggu. Silakan duduk. Oke. Manager Chen, kami sangat tertarik dengan properti yang dijual Zhuang Wencheng. Jika memungkinkan, kami ingin membeli semuanya. Sejam sebelum dia menghubungi saya hari ini, Yayuan sudah dibeli dengan harga tinggi. Apa? Siapa pembelinya? Bos. Semua sudah siap. Cepat, biarkan aku lihat. Tidak buruk. Bonus 2 kali lipat bulan ini. Terima kasih bos. Wanita itu pasti akan tersentuh sampai mati. Halo. Ada apa? Halo. Halo. Mubai, Nyonya. apa kamu membeli semua properti Zhuang Wencheng? Ya. Ada apa? Apa kamu juga ingin membeli? Sayang sekali. Terlambat. Aku benar-benar meremehkanmu. Kemampuanmu untuk menyusahkan orang lain. Kamu telah sempurna merusak rencanaku. Apa maksudmu? Zhuang Wencheng sedang membeli dalam jumlah besar saham Jinghua di pasar. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengklaim propertiku kembali. Tapi kamu, dengan gerakan besar, bukan hanya tidak bisa menghentikannya, tapi malah membiarkan dia berhasil membeli dengan harga tinggi. Oh, ambil ini. Wenlan. 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 Maafkan aku tidak tahu rencanamu. Wenlan. Aku tahu kamu di rumah. Tolong buka pintunya. Wenlan. Wenlan. Maafkan aku. Kita selesai di sini. Jangan ganggu aku lagi. Wenlan. Tidakkah kamu mau menemuiku? Apakah kamu masih ingin bercerai? Kita tidak. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin membantumu. Kamu
Kamu pikir semuanya adalah apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar mengerti aku? Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Kamu hanya orang yang obsesif dan egois. Semuanya harus sesuai dengan keinginanmu. Untuk bercerai. Tidakkah kamu bisa tenang dan mendengarkanku? Aku membeli saham Zhuang Wencheng hanya untuk membantumu. Jika kamu khawatir aku punya uang sekarang dan membeli saham Jinghua, aku bisa membantumu mengalahkan tawaran mereka dengan harga tinggi. Jadi itu membuatku lebih yakin untuk bercerai denganmu. Setengah tahun yang lalu, aku kehilangan ingatanku dan menikahimu. Aku meninggalkan karirku untukmu. Sekarang kamu bilang ingin membantuku lagi. Kamu pikir mengeluarkan uang? Haruskah aku berterima kasih padamu? Aku adalah Wenlan. Aku punya harga diriku sendiri. Aku punya tujuanku sendiri. Apakah kamu pernah mengerti aku? Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Kamu bahkan tidak tahu apa arti menghormati. Maaf. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Tapi sebenarnya selama ini, aku sudah berusaha untuk memperbaiki. Apa yang ingin kamu ganti rugi? Itu adalah hubungan antara grup MU dan Dr. Lan. Bukan aku. Apakah kamu benar-benar memikirkan aku seperti itu? Ya. Baiklah. Aku menerima perceraian itu. Bos, ada yang tidak beres. Sejujurnya aku tidak enak badan sekarang. Bukan kamu yang salah. Maksudku wanita itu tidak sehat, bos. Apakah aku sesakit itu? Bos, Zhuang Wencheng akan memanggil repat pemegang saham. Dia akan segera menjadi nahkoda Jinghua. Kakak Lan, malam ini kita rayakan pemulihan kebebasanmu. Bagus. Ngomong-ngomong Kakak Lan, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan malam ini. Halo, Direktur Huo. Pergi ke Hotel Jiangnan. Zhuang Wencheng sekarang pemegang saham mayoritas dan akan segera mencalonkan diri sebagai CEO. Apa? Aku akan mencoba menunda pemilihan. Cepatlah. Oh, baiklah. Apa yang terjadi Kakak Lan? Zhuang Wencheng sudah melangkah lebih maju. Kita akan pergi ke hotel untuk menangkapnya. Bukan kamu akan member Tohonya Dia kepada sudah wanita ICU. memblokirku. Tapi kamu bertindak sendiri lagi. Wanita itu pasti akan menyalahkanmu. Zhuang Wencheng diam-diam membeli begitu banyak saham Jinghua sehingga pemegang saham lainnya pasti akan mendukungnya demi posisi mereka. Jadi Wenlan dalam bahaya besar. Ayo cepat berangkat. Halo, apa Direktur Huo ada di sini? Maaf, Direktur Huo dan beberapa pemimpin lainnya tidak masuk hari ini. Terima kasih. Ayo pergi. Ke Hotel Zongshan. Apakah kalian ingin bikin masalah lagi? Cari sendiri. Itu adalah rencana masa depanku untuk Jinghua selama 3 tahun ke depan. Terima kasih semuanya, sudah mendengarkan dengan sabar. Hahaha. Hari ini, kita mengadakan pertemuan untuk memilih direktur eksekutif. Pertemuan ini akan dilakukan melalui metode pemungutan suara anonim. Tunggu sebentar. Bapak, Ibu anggota Dewan, mengenai pemungutan suara untuk memilih Zhuang Wencheng sebagai Direktur Eksekutif sebelum upacara, saya punya beberapa informasi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Zhuang Wencheng, apa sebenarnya Zhuang Ro bagimu? Bagaimana kamu menipu di belakang ibuku awalnya? Semua pria yang hadir di sini, semua memulai dari nol bersama ibuku, berusaha keras menciptakan Jinghua yang ada sekarang. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, bagaimana seseorang seperti Zhuang Wencheng dengan karakter yang memalukan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas Jinghua? Tuan Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Shichu, apakah kamu benar-benar berani menipuku? Heh. Ini adalah putri kandungku. Seberapa banyak dia tidak ingin untuk mengambil alih Jinghua. Zhuang Ro adalah putri kandungku. Itu benar. Tapi dia adalah putri mantan istriku dan aku. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Sebelum saya menikahi Wen Qing,
Saya memiliki pernikahan yang tidak beruntung. Mantan istriku Su Shurong dan saya, kami memiliki seorang putri Zhuangro. Setelah kematian Wen Qing, saya merasa bersalah. Jadi saya menikahi kembali mantan istriku. Semuanya adalah omong kosong belaka. Semua bukti ada di sini. Dan Anda masih menyangkalnya. Sebagai pemegang saham, saya mengusulkan untuk mencabut semua tanggung jawab Dr. Lan di Jinghua. Pernikahan Wen Lan yang hancur menyebabkan bisnis antara Musi dan Jinghua menangguhkan kerjasama. Sebelum direktur dipilih, mari kita voting dengan mengangkat tangan. Saya setuju. Saya juga setuju. Oke. Zhuang Wencheng, ini adalah manipulasi suara. Saya tidak setuju. Bagaimana bisa kamu di sini? Qian Yu, hari ini adalah rapat dewan kami. Anda hanya seorang investor, jadi masuk begitu saja. Itu tidak pantas kan? Jadi, begitu. Bagaimana jika saya bilang tidak? Kamu datang begitu saja. Bukankah itu jahat dan tidak meyakinkan? Boleh saya tanya manajer umum Zhuang, sebagai pemegang saham, apakah saya tidak punya hak untuk memilih pemegang saham yang mana? Bos, saya baru saja membeli cukup banyak saham di Jinghua. Ikut sebagai pemegang saham. Ada masalah apa? Membeli saham bukan hal yang eksklusif untukmu. Hanya orang dengan lebih dari 3% saham yang berhak memilih dalam pemilihan. Maaf, sedikit lebih dari 3%. Kita sampai di mana dalam rapat? Kita akan mengucapkan selamat tinggal pada Kak Lan. Berapa jumlah suaranya? Persis 4. Jadi sekarang 5-4. Saya menentang pemecatan Wen Lan. Kami tidak. Jika kamu mendukung saya bisa menandatangani perjanjian denganmu atas nama Jinghua sekarang juga. Grup MU kami hanya tertarik pada Dr. Lan. Tanpa Dr. Lan, apa yang bisa kamu berikan padaku di Jinghua? Bukankah kalian berdua sudah bercerai? Ya. Tapi sekarang aku mengejarnya. Jadi bisnismu. Ini adalah urusanku di masa depan. Turunkan. Baik. Zhuang Wencheng. Jadi aku ingin bertanya beberapa hal lagi padamu. Pertama, mengapa selama aku amnesia, kamu menipuku untuk menandatangani dokumen pengalihan kepemilikan? Kedua, mengapa kamu memanfaatkan pernikahanku dengan MU dan kamu menipu di mana-mana? Ketiga, mengapa kamu membuat Zhuangro mencuri informasi dari lab? Apa yang sangat kamu takutkan akan kutemukan? Apa yang mereka coba sembunyikan? Apakah kematian ibuku ada hubungannya denganmu? Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka katakan. Tuan dan Nyonya, keadaan hari ini berkaitan dengan masa depan Jinghua. Wen Qing memberitahuku sebelum dia meninggal untuk berhati-hati dengan Zhuang Wencheng. Tidak hanya kita harus menghindari memecat Wen Lan, tapi juga menyelidiki kematian Wen Qing secara menyeluruh. Jadi, apakah kamu benar-benar menginginkan orang seperti ini mengendalikan masa depan Jinghua? Wen Lan, kamu yang membuatku melakukan ini. Hati-hati. MU Bai, apakah kamu sudah sadar? Apakah kamu baik-baik saja? Perlindungan Dr. Lan pasal 38. Setiap kali memungkinkan, ciptakan kesempatan untuk mendapatkan simpati. Oh. Ini sakit. Bagaimana perasaanmu? Sakit. Langit berputar dan bumi juga. Sepertinya ini semua untukku. Oh. Hei. Bukankah mereka memukul di sini? Oh, benar-benar. Ini juga sakit. Benar. Oh. Ini juga sakit. Sakit. Gigitlah dan semuanya akan baik-baik saja. Karena kamu melihatku seperti itu, apakah? Mengapa daya tarikku membuatmu terkejut? Terima kasih. Meskipun kedatanganmu yang tepat waktu setiap kali telah menyebabkan banyak masalah bagiku hari ini. Terima kasih. Oh. Terima kasih padaku. Hanya dengan satu jeruk. Sepertinya sedikit dangkal. Tentu saja tidak.
Saya bersedia menggunakan dana 2 kali lipat harga pembelian yang Anda bayar untuk membeli kembali saham Jinghua yang Anda pegang. Apakah ketulusan cukup? Apakah menurutmu aku membantumu hanya untuk sebuah kesepakatan bisnis? Saya menerima. Berkolaborasi dengan Musi Group. Apa yang saya butuhkan bukan ini. Jadi apa yang kamu inginkan? Saya ingin kamu memberi saya kesempatan untuk menghantuimu lagi. Saya serius. Saya banyak berpikir selama waktu ini. Kita Bos telepon. keluar. SRC. Saya mendengar bahwa MU Bai hadir di Repat pemegang saham Jinghua, dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Dr. Lan baru saja bekerja sama dengan mereka. Apakah Anda ingin bertanya apa yang terjadi dengan Tuan Xiao? Tidak perlu. Dia tidak akan mengatakannya. Bahkan jika kita bekerja sama lalu apa? Siapa yang memiliki hasil akhirnya? Belum diketahui pasti. Kak Lan, bagaimana kabarmu? Mereka membalut lukanya. Tapi dia perlu dirawat di rumah sakit selama 2 hari lagi untuk observasi. Siapa yang selalu membuatnya bermain pahlawan? Ahcu. Ini salahku, aku tidak berlari cukup cepat saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan mengambil kesempatan itu. Bagaimana kamu bisa menyebut ini mengambil keuntungan? Denganmu merawatnya. Tentu saja dia mengambil keuntungan. Sekarang dia pasti diam-diam senang. Baik. Kamu tidak harus selalu berkonfrontasi dengannya. Sebenarnya saya pikir itu mungkin tidak seburuk yang kita pikirkan. Oh benarkah? Pikirkan hal-hal bodoh yang dia lakukan dulu. Jangan mudah padanya hanya karena dia menyelamatkan hidupmu. Baik-baik, oke. Sudahlah dengan dia. Bagaimana kabar Zhuang Wencheng? Sekarang, dia pasti punya banyak utang luar negeri. Saya baru saja mempublikasikan beritanya. Sekarang para krediturnya, semua pasti mendesaknya untuk membayar. Dia pantas mendapatkannya. Mengapa saya harus kabur? Saya akan mengembalikannya kepada Anda. SR Chen, apakah saya belum punya saham Jinghua? Saya akan menjual sahamnya. Lalu saya akan punya uang kan? Ya. Zhuang tua, reputasi Anda sangat buruk sekarang. Dan Anda telah menyinggung grup Musi. Saya Pa Yang berani membeli saham Anda. Saya tidak keberatan. Katakan di mana Anda bersembunyi sekarang. Hei, Shurong, Roro, Shurong, hei mau kemana? Lepaskan saja. Zhuang Wencheng, lihatlah kehidupan yang Anda buat untuk kami. Roro, apakah Anda juga pergi ayah? Ayah, ibu dan saya akan pulang. Shurong, Sudahlah. Kami akan pulang. Anda telah menyanyiakan setengah hidup saya. Shurong, Saya tidak ingin menderita bersama Anda sekarang. Hidup sendiri saja. Jangan cari kami. Foto-foto ini sangat jelek. Siapa yang mempublikasikannya? benar. Lihat judulnya. Seseorang pasti sengaja mencari balas dendam. Apakah Anda membawa barang yang saya minta? Anda membawa. Cepat. Tas ini jelek banget. Oak, bos, saya punya cara. Ini rencanamu. Ya, bukan begitu biasanya kamu berpakaian. Pakai topi di rumah sakit nggak aneh. Gak ada yang aneh. Bos lihat. Sempurna. Iya. Nggak masalah, saya pergi sekarang. Tunggu. Ada sesuatu yang belum kamu ceritakan. Bos. Waktu itu, saya nggak bermaksud mengganggu kamu dan wanita itu. Direktur Lin tahu kamu beli banyak saham. Dan dia bersikeras mencari kamu. Bukan itu maksudku. Coba pikirkan lagi baik-baik. Oh, saya akan buat rilis baru. Dengan foto kamu yang paling cantik. Waktu itu apa ya? Tim bodohmu. Rencana yang buruk sekali mereka buat. Wenlan bahkan sudah cerai sama saya sekarang. Kamu lupa. Saya nggak. Ya itu salah paham. Kita punya kartu as. Strategi bunuh diri. Kamu pernah dengar pepatah? Pemburu tingkat tinggi sering muncul sebagai mangsa.
Kamu terluka sekarang. Jadi wanita itu pasti punya rasa iba alami padamu. Ketika dia datang melihat kamu, dan tanya MU baik gimana kabarmu? Sakit. Kamu bilang sakit semua. Minta wanita itu bantu kamu tiup. Saya ada urusan. Saya perlu istirahat dan cepetan pergi. Oh, berhati-hatilah dan istirahatlah. Mama, mengapa pria itu tidur dengan topi? Ada apa? Apa lukamu sakit lagi? Oh, Maukah kau memanggilkan dokter untukku? tidak. Aku akan meniupnya untukmu. Apa kamu sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Kakak MU. Kakak MU, ayahku memberitahuku bahwa kamu terluka dan aku sangat khawatir. Aku sudah membuatkan sup ayam untukmu. Cobalah. Aku tidak lapar. Tolong coba. Karena Tuan MU sudah ada yang merawatnya. Pergi. Hei, Wen Lan. Kakak MU. Apa kamu sudah menceraikannya? Lin Yan. Perceraian hanyalah permulaan. Aku ingin dia kembali. Tapi kakak MU. Aku sangat menyukaimu. Aku sudah lama sekali menyukaimu. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak perempuan. Kamu tahu itu. Tapi, Perasaan tidak bisa dipaksakan. Maafkan aku. Wen Lan. Zhuang Wencheng. Aku akhirnya menemukanmu. Aku telah mencarimu dengan segenap tenaga. Oh. Tuan Chen. Beri aku waktu sebulan dan aku akan membayarnya kembali dengan bunga. Semua. Sebilan? Apakah kamu pikir aku bodoh? Kalau kamu bisa mengembalikannya, kamu pasti tidak perlu sembunyi seperti itu. Bagaimana kabarmu? 3 hari. 3 hari juga tidak apa. Berikan saja aku 3 hari. Aku janji 3 hari. 3 hari. Benar-benar. Aku mohon. 3 hari sudah cukup. Kejar dia. Jangan lari. Zhuang Wencheng, jangan lari. ITU. Jangan lari. Kamu masih lari. Aku bahkan belum mulai. Dan kamu sudah main-main denganku ya. Viejo Zhuang. Viejo Zhuang. Cepat. Oh, telepon 120, nomor darurat.
Lan Lan. Wen Lan. And aku, Zhuang Wencheng Bernie kamu datang ke sini. Tepat sekali. Kembalikan uang kami. Kembalikan uangku. Lan Lan. Selamatkan aku. Selamatkan ayah. Gadis Castle, jangan foto-foto. Jangan-jangan. Ayah. Kamu pikir kamu layak dengan kata itu? Tolong selamatkan ayah. Ayah tidak ingin mati. Kamu terus berbohong. Kali ini aku serius. Aku akan tunjukkan laporannya. Sudah cukup. Zhuang Wencheng, aku sudah melakukan segalanya untukmu. Apalagi yang kamu mau? Kita tidak. Menantu Beku. Aku tahu kamu masih suka sama putriku. Beri aku 1 juta oke. Mereka, aku akan meyakinkan putriku untuk menikahimu lagi. Zhuang Wencheng, diamlah. Menantu, tolong selamatkan aku. Tidak ada harapan. Ayo pergi. Kita tidak. Menantuku sayang. Zhuang Wencheng, kamulah yang memintanya. Kita tidak. Lan Lan. Lan Lan. Bos. Kamu tadi ekspresinya aneh. Tangan saya kram. Oh, Ram, Paratadak pergi ke rumah sakit. tidak perlu. Tidak parah. Kenapa kamu ingin bertemu saya? Saya datang untuk bertanya. Apakah ada kemajuan antara kamu dan nonamu? Biar saya beritahu. Dia memegang tangan saya hari ini, sendirian. Apakah dia memegang tanganmu sendiri? Saya ingin melepaskannya, tapi dia tidak mau. Jadi kenapa kamu tidak segera? Kemenangan menyusul. Manfaatkan kesempatan. Bagaimana cara mengejarnya? Langkah selanjutnya, kencan romantis berdua. Oh, benar. Mengerti. Apakah kamu besok malam ada waktu? Saya ada rapat. Bagaimana dengan lusa malam? Saya ada eksperimen. Bagaimana akhir pekanmu? Kamu bebas akhir pekan ini kan? Nanti kita ngobrol lagi. Aku sibuk. Aku bebas Sabtu malam. Bos. Kenapa kamu panggil aku ke sini lagi? Apa aku tidak bisa menemukanmu kalau tidak ada masalah? Kamu adalah saudaraku sendiri. Shitai bukan hanya perusahaanku. Lan sudah bermitra dengan Musi. Bahkan jika kamu minta bantuanku, sudah terlambat. Apakah kamu rela melihat Mu Bai dan Wen Lan menyalakan kembali cinta lama? Kembali bersama? Ini bukan urusanmu. Aku punya rencanaku sendiri. Rencana? Rencana apa? Terus menunggu dalam diam? Menunggu mereka menikah lagi? Kamu tidak mengerti situasinya. Kali ini mereka tidak akan kembali. Mereka memperlakukanmu seperti orang bodoh. Kamu percaya dirimu memang bodoh. Baik. Meskipun Wen Lan sekarang tidak menyukai Mu Bai. Bagaimana dengan Mu Bai? Jika mereka bekerja sama, mereka akan bersama setiap hari. Apakah kamu benar-benar bisa menjamin itu? Wen Lan tidak akan pernah tergugah?
Pikirkan. Kamu adalah saudaraku. Shitai adalah perusahaan kita. Selama eksperimen belum berhasil, kita masih punya kesempatan. Aku sudah begitu sempurna. Apakah aku benar-benar butuh pakaian ini untuk meningkatkan diriku? Ini tentu saja. Pas, pikir. Ini adalah kencan pertamamu dengan istrimu sejak bercerai. Kamu harus membuatnya merasakan sesuatu yang baru. Merasakan awal yang baru. Yang ini juga tidak buruk. Ya Chuhan, terlihat luar biasa. Bagaimana menurutmu ini? Coba-coba. Celana ini juga bagus. Cocok dengan setelan ini. Kamu bisa melihatnya dengan jelas. Oh, istrimu pasti suka ketika melihatnya. Li Mingxuan. Oh, kamu sudah merasa puas dengan saya akhir-akhir ini. Haha, bos, Anda bercanda. Anda membuat saya takut. Wow, ini terlihat fantastis. Bos, bahu ini, pinggang ini, terlihat seperti dibuat khusus. Bos. Li Mingxuan. Saya merasa ini bukan gaya saya. Dan saya tidak suka warnanya. Kamu bisa melihatnya dengan jelas. Ini putih dan berkilau. Bos, lihat. Mencoba pakaian dan mengikat dasi sangat merepotkan. Kamu bisa melihatnya dengan jelas. Kamu bisa melihatnya dengan jelas. Ini. Coba yang ini. Lainnya. Ini juga terlihat bagus. Tidak lagi. Saya lelah. Bungkus semuanya. Baik. Bos. Bungkus semuanya. Nak, ambil ini. Pulang makan malam-malam ini. Li Mingxuan. Ayo pergi sekarang. Pergi. Bos. Saya mencari Anda di mana-mana. Jadi Anda di sini. Oh. Saya hanya punya beberapa urusan. Jadi saya datang lebih awal. Mr. MU terlihat sangat tampan hari ini. Aku juga merasa aku terlihat sangat tampan hari ini. Sudah cukup. Aku baca di sebuah buku. Bagus. Li Mingxuan bilang padaku, buku itu berjudul Panduan Perlindungan Dr. Lan. Apalagi yang tidak dikatakan Li Mingxuan. Aku dengar kamu menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk janji temu hari ini. Aku masih sangat suka tempat ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan berasumsi bahwa semua yang dikatakan buku itu benar. Wen Lan. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba serius sekali? Aku sudah menunggu hari ini. Kita punya banyak kesalahpahaman sebelumnya. Aku ingin minta maaf. Belakangan ini, aku menyadari bahwa aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu lagi. Berikan aku kesempatan lagi. Oke. Sebenarnya, Semua orang terus bersenang-senang. Aku harus menerima telepon. kenapa kamu di sini?